secara panjang lebar sudah disampaikan oleh Pak Mendikbud dan Pak Mendagri, kenapa SKP 3 Menteri ini terbit. Saya perlu menambahkan sedikit bahwa secara sosiologis kita memang menemukan kenapa akhirnya SKP 3 Menteri ini kita keluarkan. Jadi masih ada kasus-kasus pelarangan dan pemaksaan penggunaan pakaian seragam dan atribut bagi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan di lingkungan sekolah yang dilakukan pemerintah daerah tidak sesuai dengan regulasi pemerintah. Beberapa waktu yang lalu kita temukan kasus di Padang, di Sumatera Barat. Kami yakini itu hanya puncak gunung es. Sementara data-data yang kita miliki masih banyak sekali sekolah-sekolah yang memperlakukan anak didik dan tenaga pendidik sebagaimana yang terjadi di Sumatera Barat. Selain itu, SKP 3 Menteri ini juga dilatar belakangi bahwa keyakinan bahwa sebenarnya agama dan seluruh ajarannya itu pasti mengajarkan perdamaian, menyelesaikan perbedaan dengan baik, saling menghormati, saling menghargai. Bukan sebaliknya, agama menjadi norma konflik atau justifikasi untuk berbuat yang tidak adil kepada yang berbeda keyakinan. Untuk itu, kami merasa penting bahwa SKP 3 Menteri ini diterbitkan agar mendorong kita semua untuk selalu mencari titik persamaan di antara perbedaan-perbedaan yang dimiliki, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Mendagri. Tentu dengan cara bukan dengan memaksakan supaya sama, tetapi bagaimana masing-masing umat beragama, masing-masing pemeluk agama ini memahami ajaran-ajaran agamanya secara substantif, bukan hanya sekedar simbolik. Memaksakan atribut keagamaan tertentu kepada yang berbeda, saya kira itu bagian dari pemahaman yang hanya simbolik. Nah, kita ingin mendorong semuanya untuk memahami agama secara substantif. Kemudian, saya juga ingin menjelaskan bagaimana posisi Kementerian Agama dalam SKP ini. Yang pertama, salah satu indikator keberhasilan moderasi beragama dalam kehidupan masyarakat Indonesia itu adalah toleransi. Toleransi itu apa? Menghormati perbedaan dan memberi ruang orang lain untuk berkeyakinan, mengekspresikan keyakinan, dan menyampaikan pendapat. Menghargai kesetaraan dan mau bekerja sama. Kemudian harmonisasi umat beragama dapat tercapai jika masyarakat terlindungi hak sipilnya dan hak beragamanya sesuai dengan arah kebijakan penguatan moderasi beragama dalam RPJMN 2020-2024. Dalam Perpres nomor 18 tahun 2020 tentang RPJMN 2020-2024, program prioritas memperkuat moderasi beragama yang bertujuan untuk mengukuhkan toleransi, kerukunan, dan harmoni sosial menjadi tanggung jawab Kementerian Agama. Oleh karena itu, Kementerian Agama terlibat secara aktif di dalam penerbitan SKP 3 Menteri ini. Kemudian apa perannya? Tadi sudah disampaikan oleh Mas Mendikbud, Mas Nadiem Makarim, apa peran Kementerian Agama dalam SKP ini. Saya akan mengulang. Yang pertama, melakukan pendampingan dan penguatan pemahaman keagamaan dan praktik beragama yang moderat ke pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Lalu yang kedua, dapat memberikan pertimbangan untuk pemberian dan penghentian sanksi kepada Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan terkait pemerintah daerah dan atau sekolah yang tidak melaksanakan ketentuan dalam SKP 3 Menteri ini. Bapak, Ibu, dan hadirin sekalian yang saya hormati, saya kira ini yang menjadi dasar dan ini adalah ikhtiar pemerintah dalam hal ini Pak Mendagri, Pak Mendikbud, dan Kementerian Agama untuk terus-menerus mengupayakan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik untuk Indonesia yang lebih baik tentu saja.
Jadi saya perlu sampaikan kembali bahwa sikap Kementerian Agama sejak awal sudah jelas bahwa pemerintah daerah dan sekolah yang diperbolehkan mewajibkan, memerintahkan, dan melarang penggunaan pakaian seragam dan atribut dengan kekhasan agama tertentu yang ketentuannya diatur, yang sudah diatur itu ya dalam Permendikbud nomor 45 tahun 2014 tentang pakaian seragam sekolah bagi peserta didik jenjang pendidikan dasar dan menengah. Jadi kita semua harus saling menghormati perbedaan keyakinan yang ada dan melingkupi seluruh bangsa ini. Perbedaan yang dimiliki Indonesia hakikatnya menjadi perekat dan terbukti sebagai modal pemersatu bangsa. Untuk itu komunikasi antar warga bangsa harus dibina dengan baik. Dengan begitu saya yakin tidak ada namanya pemaksaan dan sebagainya. Ya, hal-hal yang saya kira yang mirip dengan pemaksaan, diskriminasi, intimidasi, dan seterusnya. Karena itu kita bisa saling memahami dan menghormati keberagaman. Saya ingin menekankan sekali lagi bahwa kita semua ini dalam berbangsa dan bernegara, baik itu termasuk di dalamnya adalah dalam beragama, kita memiliki kebebasan. Kita memiliki kebebasan melakukan ekspresi kita dalam beragama. Namun yang harus diingat bahwa kebebasan yang kita miliki ini dibatasi oleh kebebasan yang dimiliki oleh orang lain. Jadi tidak ada dasar, tidak ada alasan kita bisa berlaku semena-mena kepada orang lain atas nama kebebasan beragama. Saya kira demikian. Ya, soal tata cara doa di sekolah, yang saya kira terutama ya sekolah yang siswanya multi agama, ya tentu harus dalam konteks menjaga toleransi dalam keberagaman maupun toleransi dalam keberagamaan. Ini penting untuk tentu memperkuat generasi bangsa yang menjunjung tinggi kebinekaan di suatu saat nanti. Anak-anak kita, anak-anak didik kita harus mulai dibiasakan dengan perbedaan-perbedaan, ditunjukkan dengan perbedaan-perbedaan yang dimiliki oleh bangsa yang besar ini. Dengan begitu saya kira di masa depan anak-anak didik ini juga akan tumbuh menjadi manusia-manusia yang toleran, manusia-manusia yang menghargai perbedaan, dan menjadikan perbedaan-perbedaan ini dikemas menjadi sebuah kekuatan. Saya kira demikian.